Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas pekanan kita, yaitu menjalankan satu kewajiban yang telah Allah tetapkan bagi kaum muslimin, yaitu sholat Jumat, yang dimana keutamaan yang bisa diraih di hari Jumat dari sejak terbenamnya matahari pada hari Kamis sampai nanti terbenam matahari di hari Jumat, yang dimana banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih
senantiasa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan ibadah-ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, sehingga bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari kejahilian menuju cahaya Islam yang sempurna, sehingga di dalam Islamlah kita mengenal mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, dan mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, sehingga kita menjalankan kehidupan ini penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah sekemampuan diri kita, serta menjauhi dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada Uqbah bin Amir qala qultu ya Rasulullah man najah amsik 'alayka lisanaka wal yas'aka bainaka wa bikika 'ala khati'atika. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kunci daripada keselamatan seseorang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab pertanyaan dari sahabatnya, yaitu ada 3 kunci dari keselamatan seseorang. Yang pertama adalah amsik 'alaika lisanaka, yaitu jagalah lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yas'aka baituka, jadikanlah rumahmu terasa luas. Dan yang ketiga, wabki 'ala khati'atika, yaitu menangislah atas kesalahan-kesalahanmu. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita sebagai orang yang beriman mengharapkan agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap agar senantiasa Allah selamatkan diri kita dan keluarga kita. Dan tentunya orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan tersebut hendaknya melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya bisa selamat. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kunci selamat melalui sahabatnya, yaitu Uqbah bin Amir. Yang pertama, seseorang bisa selamat baik di dunia dan di akhirat kelak. Kuncinya yang pertama adalah senantiasa yang menjaga lisannya. Seseorang bisa selamat, seseorang bisa celaka apabila dia tidak mampu menjaga lisannya. Karena sesungguhnya lisan adalah sumber dari segala kebaikan, dan begitu juga lisan adalah sumber daripada kecelakaan. Jika kita pandai menggunakan lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat-kalimat yang bisa menyenangkan orang-orang di sekitar kita, maka tentu lisan kita bisa menyelamatkan diri kita. Akan tetapi sebaliknya, jika lisan kita tidak mampu kita jaga dari mengucapkan kalimat-kalimat yang mendatangkan murkanya Allah, lisan kita tidak mampu kita jaga dari mengucapkan hal-hal yang bisa menjadikan orang senang dengan kita, maka tentunya lisan ini akan membawa kemadaratan, membawa kecelakaan bagi diri
diri kita. Sehingga wajar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita melalui hadis beliau, salah satu tanda imannya seseorang kepada Allah dan imannya kepada hari akhir, yaitu dia berkata baik, atau jika tidak mampu berkata baik, dia berusaha untuk diam. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau dia menjaga lisannya dari berucap yang tidak baik, maka tentu dia akan selamat. Tapi sebaliknya, jika dia tidak menjaganya dari berucap yang bisa mencelakakan dirinya, maka rugilah dirinya. Maka seorang apabila ingin mendapatkan keselamatan, baik di sekitarnya, baik di kehidupan sehari-harinya, baik di kehidupan dunianya atau kehidupan akhiratnya, maka hendaknya dia menjaga lisannya. Seringkali orang tersinggung karena ucapan kita, karena kita sendirilah yang tidak mampu menjaga lisan kita dari berucap yang tidak baik tersebut. Seringkali orang tersinggung dengan ucapan kita, karena kita sendirilah yang tidak mampu menjaga kita, karena kita sendirilah yang tidak mampu menjaga lisan kita dari berucap yang tidak baik tersebut. Seringkali orang tersinggung dengan ucapan kita, karena kita sendirilah yang tidak mampu menjaga lisan kita dari berkata-kata yang tidak baik tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimanan kita kepada Allah, buktikan keimanan kita kepada hari akhir, yaitu dengan senantiasa berkata yang baik, dan apabila kita tidak mampu, maka hendaknya kita memilih untuk diam. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Uqbah bin Amir, kunci keselamatan adalah jadikanlah rumahmu terasa luas. Tidak kita pungkiri lagi, sekarang banyak kaum muslimin yang mereka berlomba-lomba menjadikan rumahnya seperti istana, yang menjadikan bangunan-bangunan rumahnya mewah, luas, penuh dengan hiasan-hiasan. Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang rumahnya terasa sempit. Karena di dalam rumah tidak hadirnya seorang bapak yang senantiasa mendidik anak-anak, tidak hadirnya seorang suami yang menasihati istrinya, tidak hadirnya seorang ibu yang senantiasa membimbing anak-anaknya, sehingga rumah yang luas tersebut terasa menjadi sempit karena jauhnya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya orang tua dari pemahaman agama yang bisa mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang baik. Ada seorang bapak yang duduk di atas sofa yang mewah, yang dimana hadirnya orang tua bukan menjadi penyejuk bagi anak-anaknya. Dikatakan orang bapak sibuk dengan urusannya, begitu juga anak-anak sibuk dengan gadgetnya, begitu juga ibu-ibunya sibuk dengan potongan-potongannya. Sehingga rumah yang luas, rumah yang mewah, rumah yang baru, yang dibangun dengan miliaran rupiah, tetapi terasa rumah itu seperti kuburan. Karena jauhnya nasihat seorang bapak kepada anaknya, jauhnya kasih sayang ibu terhadap anak-anaknya, jauhnya kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, sehingga rumahnya terasa sempit. Maka Rasulullah pesankan kepada sahabatnya, jadikanlah rumahmu terasa luas, yaitu rumah yang mendapatkan rahmat dari Allah, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang rumah tersebut dijadikan sebagai tempat untuk qiyamul lail setiap malam. Rumah yang dijadikan tempat madrasah bagi anak-anaknya. Sehingga meskipun rumah itu mungkin secara bangunan sempit, tetapi pun akan terasa luas karena mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga muslim saat ini banyak kita lihat kesibukan dunia menjadikan lupa menjadi target tujuan hidupnya, yaitu akhirat, yaitu membiarkan anak-anaknya tidak sholat, membiarkan istrinya tidak menutup aurat,
membiarkan anak perempuan yang keluar tanpa menggunakan hijab atau menutup aurat. Waliyahudzubillah. Maka wajarlah jika nanti seorang bapak akan dituntut oleh anaknya, orang suami akan dituntut oleh istrinya karena membiarkan anggota keluarganya melakukan hal-hal yang telah dilarang di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah mengingatkan kepada kita melalui ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Yang artinya jangan membiarkan istri kita, anak-anak kita berbuat kemaksiatan yang menjadikan nantinya akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Waliyahudzubillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah yang terasa luas karena keberkahan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya rumah yang di dalamnya senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang membangunkan istrinya di sepertiga malam, begitu juga istri yang membangunkan suaminya di sepertiga malam untuk bermunajat, untuk qiyamul lail, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rumah yang penuh dengan kemewahan, penuh dengan fasilitas, aksesoris duniawi yang menjadikan justru datangnya murka Allah karena jauhnya dari rasa syukur dan tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kunci selamat yang disampaikan tadi Rasulullah pada sahabat Ubay bin Amir adalah wabki ala khati'atika, yaitu menangis atas kesalahan yang pernah dilakukan. Seringkali kita melihat banyak orang-orang yang terjerumus dalam kemaksiatan yang justru mereka bahagia dan puas melakukan kemaksiatan. Tidak sedikit yang kita lihat orang-orang yang meninggalkan sholat pun masih bisa tertawa. Tidak sedikit yang kita lihat mereka yang belum bisa membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka justru lebih bahagia. Dan jarangkan mereka menangisi atas kesalahan yang dilakukan. Waktu demi waktu dia lalui tanpa beribadah, tanpa menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu yang dia lewati hanya dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan-panggilan muadzin melalui masjid dan mushola dianggap hal yang sepele. Minuman-minuman khamar yang diminum dianggap minuman yang biasa. Padahal justru seandainya dia tahu betapa besarnya ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan menangisi kemaksiatan yang dia lakukan. Akan tetapi karena kerasnya hati dan jauhnya dari majlis-majlis ilmu, maka itulah yang menjadikan ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga matanya sulit untuk menangisi kemaksiatan yang pernah ia lakukan, menangisi sholat-sholat 5 waktu yang dia tinggalkan, menangisi majlis-majlis ilmu yang dia lewatkan. Karena apa? Karena jauhnya dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itulah yang menjadikan dia sengsara, baik sengsara dunia, lebih-lebih nanti sengsara di akhirat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan melalui sahabat Ubay bin Amir, hendaknya kita jadikan sebagai pegangan di dalam hidup kita agar kita nantinya selamat baik di dunia dan selamat nantinya di akhirat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki surga yang telah dijanjikan kepada kita sekalian atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna sanal kalami kalamullah wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih
كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Jemaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Maka bulan haram ini kita maksimalkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berlomba-lomba untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan amal saleh. Di antaranya nantinya pada bulan Zulhijjah, amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah yaitu puasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian menyembelih hewan kurban pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan 13 bulan Zulhijjah, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita atas kemaksiatan yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Kita berdoa juga kepada Allah agar setiap ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nantinya Allah perkenankan bagi kita melalui ridho dan rahmat-Nya untuk memasuki surga-Nya. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجداتنا ولأرواح المسلمين ولأرواح المؤمنين. اللهم لا تدع لنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيم بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إياك نعبد
السلام عليكم